Jadi ini dia, aku punya diktat dalam bentuk buku, jadi aku scan agar teman-teman bisa belajar dan lihat diktatnya juga. Dan di sini akan ada bab-babnya, bab perkenalan, elemen-elemen AutoCAD yang baru aja aku bikin videonya. Aku belajar di sini, lihat juga tutorial yang ada di YouTube. Halo, hai, ketemu lagi dengan Aul. Dan kali ini Aul mau bikin video tentang elemen-elemen AutoCAD 2010. Bagi teman-teman yang punya notebook atau laptop yang speknya masih rendah, pakai AutoCAD 2010 aja, karena yang 2010 ini aplikasinya juga ringan dan masih bisa dibuka untuk spek-spek yang rendah. Kita buka yuk. Sekarang kita udah di lembarnya AutoCAD dan teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk dari lembar kerja di AutoCAD. Hal pertama yang harus teman-teman setting adalah, pertama, atur dulu display, yaitu pastikan kalau settingannya udah AutoCAD klasik. Setelah itu, ini kita tutup aja dulu. Dan kita bisa lanjutin, ini kita klik kanan dulu. Kemudian kita munculin dimensionnya di sini. Oke, maka akan muncul di sini dimension untuk keperluan yang kita butuhkan. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak suka nih backgroundnya warna putih, oke, kita ganti. Klik kanan dulu, ambil option. Ini akan langsung ke display gini ya. Ambil yang color. Kita akan langsung ke jendela drawing Windows Color, ambil yang color. Teman-teman mau warna apa? Warna hitam. Ayo, warna hitam yuk. Kita gunain. Dan oke. Jadi kayak gitu cara untuk mengubah background. Kita ulangi sekali lagi. Kita klik kanan dulu, ambil yang option, ambil display, kemudian di bagian sini color, ambil yang color di sini, ubah warnanya sesuka teman, nyamannya warna apa, dan gunain. Kita apply. Oke. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita harus mengubah unit dulu nih. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung aja ketik short key-nya UN, enter, dan kita akan langsung ke jendela drawing unitnya. Di sini teman-teman bisa, yang harus diganti itu pertama mau ketelitiannya berapa. Misalnya nggak pakai 0, atau satu angka di belakang koma, terserah teman-teman. Kali ini kita pakai yang 0 aja dulu. Kemudian di sini ada satuannya. Teman-teman biasanya pakai satuan apa untuk menggambar? Senti kah, mili kah, atau meter? Kali ini kita pakai senti aja dulu. Dan oke, satuan ini akan kita gunakan dari awal kita menggambar sampai akhir gambar kita selesai. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dulu nih sama tool-tool yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya title bar. Title bar ini nanti sebagai judul gambar yang sedang aktif. Ini namanya title bar sebagai judul gambar yang sedang aktif. Kemudian teman-teman bisa lihat kalau di sini ya, ada yang namanya file, edit, view, insert, format, tools, drawing, dimension, modify, parametric, Windows, help, sama express. Ini namanya menu bar. Jadi menu bar ini fungsi-fungsi yang udah dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Ini namanya yang pojok ini dan semua yang ada di sini, ini namanya adalah application menu. Kita tutup dulu. Dan yang ini yang di pojok kiri ini namanya quick access toolbar. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini
ada command bar di sini. Kalau misalnya kita melakukan perintah, dia juga akan nulis. Misalnya kita tulis L, misal spasi, dia juga akan langsung kayak ada L. Misal kita mau L-nya berapa, kita klik dulu ya. Misalnya ini 14 misalnya, kita spasi lagi untuk mengakhiri perintah. Nanti di command bar juga gitu, ada kayak perintah selanjutnya itu ngapain gitu. Jadi command bar ini tempat untuk kita mengetikkan perintah. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita teman-teman bisa lihat ke sini ada yang namanya snap, grid, ortho, polar, on snap, out track, apa nih namanya? Ini DAX ya, dynamic, show me quick property. Jadi kelompok yang di bawah ini namanya adalah status bar. Jadi status bar ini berisi informasi yang sedang aktif atau tidak. Di sini teman-teman bisa lihat kalau yang lagi aktif itu ada on snap, on track. Jadi kalau aktif dia nanti warnanya biru gitu. Kak, punya aku kok beda status barnya. Nah, itu karena kanan di sini dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ada polar snap, grid snap. Kemudian yang membedakan, kadang orang tuh ada yang status barnya udah bentuk tulisan, ada yang bentuk icon. Nah, di sini nih kita klik status icon. Nah, maka status barnya akan bentuk icon. Kalau teman-teman maunya, aku nggak mau lah bentuknya icon, aku maunya bentuk tulisan, mudah banget. Caranya klik kanan dulu, terus di off kan ya, use icon ini, klik, maka akan berganti menjadi tulisan. Kita hapus dulu ini, kita kenalan dulu ya yang namanya snap. Nah, jadi yang pertama kita akan kenalan dengan yang namanya snap. Kita harus bikin dulu garis line. Oke, kita tarik, kita mau 15 aja, kita spasi lagi. Oke, nah kita mau bikin garis lagi nih. Di sini nih nampak snap itu kecil nih, kita mau ambil titiknya untuk kita satuin, maka kita akan ketemu langsung dengan titik tangkapnya gitu. Jadi snap ini membantu kita dalam menemukan titik tangkap ketika kita mau bikin gambar. Kita bikin nih, kita bikin lagi misalnya sama 15, kemudian ini 15, kita tarik, ini kan titik warna oranye ini. Oke, jadi itulah tadi salah satu fungsi dari snap itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau menyetingnya, ambil aja di sini. Ini ada setting, teman-teman bisa atur mau jarak X snapnya berapa. Misalnya mau ganti jadi 1, misalnya. Salah, ganti 1 juga. Nah, oke. Nah, ininya snapnya diklik dulu, equal X dan Y spacingnya di juga, kemudian nih semuanya diklik-klik. Oke. Nah, jadi apa sih bedanya tadi? Ini ya sih lebih berjarak, tulisannya lebih berjarak gitu rasanya. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan namanya grid di sini. Jadi grid itu dapat memunculkan titik-titik yang membantu kita dalam menggambar. Nah, nanti nih awalnya kan ini bersih aja nih, nggak ada titik-titik. Kalau kita klik aktifkan, maka akan muncul titik-titik yang bantu kita dalam proses menggambar. Kalau kita mau hilangin, tinggal di offin aja, maka dia akan hilang. Ada yang namanya ortho, ini udah aktif ya sejak awal. Jadi ortho ini tombol yang berguna untuk membantu kita meluruskan garis. Kalau misalnya aktif, ini kan warna biru dia, kita bikin line, spasi, klik dulu, baru masukin berapa misalnya jaraknya, misalnya 15. Nah, cara mengakhiri perintah ini spasi aja, luruskan ya. Kalau kita off kan ortho ini, maka akan agak sulit sih meluruskannya.
misalnya ini, misalnya kalau misalnya tepat ini karena ada di bawahnya, jadi gampang banget lurusnya. Kadang susah kayak di awal kan, yang di awal tadi bikin garis. Nah kalau misalnya kita mau bikin garis miring, kalau misalnya kita bikin garisnya miring, orthomonnya harus dimatiin dulu. Nah spasi. Selanjutnya itu ada tools polar tracking, dimana ini toolsnya gunanya untuk membantu kita kalau kita ingin membuat gambar yang bersudut. Nah teman-teman bisa klik kanan di sini. Di sini ada sudut 90, 45, 30, 15, 20 dan lainnya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat on snap. On snap ini ada tools yang membantu kita untuk menemukan titik ujung dari sebuah garis. Teman-teman tadi ngerasa nggak yang tadi itu, kalau misalnya kita bikin garis, ini snapnya lagi aktif ya. Ini ada yang petak warna oranye itu, endpoint itu untuk mendapatkan titik ujung garis. Ada yang segitiga, ini namanya midpoint, untuk mendapatkan titik tengah garis. Nah kita mau lanjutin misalnya berapa, 10. Nah untuk mengakhiri kita spasi aja, nanti dia hilang. Nah ini kita akan dibantu banget sama snap, jadi aktifin dulu snapnya, dan jangan lupa untuk mengaktifkannya. Caranya gimana? Oke, caranya adalah langsung aja ke setting. Biasanya kalau awal-awal buka AutoCAD ininya akan kayak clean gitu, dan rekomendasi untuk select all aja. Nah, di sini ada endpoint yang gunanya untuk mendapatkan titik ujung garis. Ini ada midpoint, kemudian ada center untuk mendapatkan titik lingkaran ini ya. Itu ada node juga. Ada kuadran, gunanya untuk mendapatkan titik kuadran. Ada intersection. Ada perpendicular, tangent. Nah, gunanya untuk mendapatkan titik. Di sampingnya ini ada on track. On track ini fungsinya untuk memperlihatkan jalur dari titik tangkap. Kalau kita setting kemana perginya? Oh, masih ke sini ya. Oh, oke. Di sini ada yang namanya allow. Disallow dynamic UCS. Oke, tapi aja belum tahu ini apa gunanya, nanti aja cari tahu ya. Kita lanjut ke sini dulu. Ini namanya dynamic input. Nah teman-teman, dynamic input ini sistem koordinat tulisan yang ada ketika kita misalnya maunya panjangnya 14, 20, 15. Nah ini kan lagi aktif. Kalau lagi aktif kita bikin line dulu ya. Kita klik di sini. Ini loh, yang tulisan, koordinat juga, saldo 4. Nah, ini yang tulisan-tulisan yang ada di sini, spasi. Dan kalau misalnya dia nggak aktif, oke, kalau nggak aktif gimana? Kayak bikin line. Nah, klik. Nggak keluar dia di apa namanya? Di panahnya, tapi keluar di command barnya. Nah, gak keluar angka-angkanya itu. Jadi kita akan lebih nyaman kalau angkanya keluar. Nah, kalau misalnya nih layar teman-teman itu nggak bisa dikecilin, hanya bisa di zoom kayak gini, tapi nggak bisa dikecilin gitu. Nah, caranya teman-teman ketik Z, enter, kemudian ada nanti real time, tekan A, enter lagi. Nah, nanti lembar AutoCAD-nya akan lebar gitu. Jadi itulah perkenalan singkat kita dulu ya terhadap elemen-elemen yang ada di AutoCAD. Aceh ada buku panduan untuk menggunakan AutoCAD untuk yang dasarnya aja ya, untuk elemen-elemen AutoCAD-nya. Nah,
mana dia ya, jadi ini dia, aku punya diktat dalam bentuk buku, jadi aku scan agar teman-teman bisa belajar dan lihat diktatnya juga. Dan di sini akan ada bab-babnya, bab perkenalan, elemen-elemen AutoCAD yang baru aja aku bikin videonya, aku belajar di sini. Lihat juga tutorial yang ada di YouTube, karena tutorial di YouTube itu kayak kita belajar ada yang jelasin gitu, ini apa, ini gimana. Dan untuk teman-teman yang mau diktat ini, DM aja di Instagram, nanti aku kasih link untuk mendownloadnya ya. Oke, itu aja dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.